Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari kemarin dan beberapa hari yang lalu, gereja kita berduka dengan dipanggilnya seorang tokoh pimpinan gereja. Dia adalah ketua Majelis Daerah Jawa Barat, Pendeta J.E. Awondatu. Dia telah berpulang ke rumah Bapa dan dia telah dimakamkan kemarin. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan kita yang ada sampai saat ini, benar-benar kita bersyukur karena Tuhanlah yang mempedulikan kita semua. Mari, baik yang ada di sini maupun jemaat yang ada di rumah, mari bersama-sama kita membaca kitab Galatia pasalnya yang ketiga. Kita membuka dalam kitab Galatia pasal 3 ayatnya yang ke-13 dan ayat 14. Ayat-ayat ini berbunyi sebagai berikut, saya membacakannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hari ini, saudara yang dikasihi Tuhan, gereja kita menyelenggarakan ibadah raya dan sekaligus perjamuan suci. Mari kita menyiapkan diri untuk diberkati dengan firman Allah. Karena satu hal yang kita tahu, bahwa kehidupan kita hanya bisa kuat, saudara, kalau kita punya firman. Alkitab dengan jelas mencatat bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Nah, kalau Injil itu adalah kekuatan Allah, apa yang menjadi kekuatan kita, saudara? Adalah sebuah kebodohan bagi seorang yang mengaku dirinya orang Kristen, tetapi dia tidak punya kekuatan di dalam Injil, firman Allah. Nah, siang hari ini kita mau belajar, saudara, dari berkat penebusan Yesus di kayu salib. Mari lihat ayat ini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Saudara, tahukah kita bahwa sebelum Yesus mati di atas kayu salib, semua umat manusia adalah berdosa di hadapan Allah oleh hukum Taurat. Saudara tahu bahwa tidak ada satu manusia yang bisa melakukan hukum Taurat ini dengan sepenuhnya, saudara, tanpa bantuan Roh Kudus. Makanya lihat ayat ini, bahwa Yesuslah yang telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Ini tidak enak sebetulnya kalau saudara bicara tentang kutuk. Itu bicara tentang penghukuman. Kutuk adalah bicara tentang penindasan, tekanan hidup. Tetapi itulah yang Yesus lakukan di atas kayu salib, yaitu kutuk yang seharusnya ditanggung oleh umat manusia,
tetapi oleh anugerahnya yang besar, maka dia mengambil kutuk itu dari manusia, lalu dengan rela dia mati di atas kayu salib. Nah saudara, mari kita lihat saudara, harga dari kayu salib itu atau harga dari penebusan itu. Kita mau belajar dari ayat-ayat firman Allah ini bahwa kutuk yang seharusnya, dengar baik-baik, yang seharusnya saya terima, saudara terima, tetapi kini Yesus telah mengambilnya dari umat manusia. Makanya sejak kita percaya kepada Yesus, maka kita tidak lagi berada di bawah kutuk, tetapi kita berada di bawah kasih karunia. Haleluya. Ini luar biasanya salib itu, saudara. Makanya jangan menganggap remeh yang namanya salib Yesus yang kita rayakan dalam wujud ibadah perjamuan suci. Saudara, kita perlu menghormati ini perjamuan suci. Jangan hanya ini kan roti, ini kan anggur. Bisa saja saya beli anggur, bisa saja beli roti. Tidak sebatas itu, saudara. Jadi kematian Yesus itu adalah diwujudkan dengan kita makan roti dan minum anggur sebagai wujud bahwa kita mau menyatu dengan Tuhan. Nah mari saudara, saya lanjut dengan statement yang kedua. Dengar baik-baik. Yang pertama yang saya katakan, pada waktu kita percaya kepada Dia, lalu kemudian kita hidup di dalam kebenaran firman Allah, maka sejak saat itulah kita telah dibebaskan dari kutuk itu dan kita menerima anugerah. Yang kedua, saya berani katakan bahwa semua orang yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah, semua orang yang tidak percaya kepada Yesus dan hidup di luar kebenaran firman Allah, mereka tetap ada di bawah kutuk. Nah, pilihan ada di tangan kita, saudara. Saya katakan bahwa adalah kebodohan bagi semua orang yang mengaku percaya kepada Yesus, tetapi dia tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah. Mereka adalah orang-orang yang tidak menyadari dirinya bahwa mereka tetap saja berada di bawah penghukuman. Sehebat apapun prestasi yang kita buat, saudara, tetapi kalau engkau tidak hidup di dalam kebenaran firman Allah, engkau tetap berada di bawah kutuk dosa. Saudara, ingat bahwa Tuhan menyiapkan sorga itu hanya untuk mereka yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari dosa ini. Mereka berpindah pada satu pembenaran, dan pembenaran inilah yang harusnya dialami oleh setiap orang yang percaya kepada Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Galatia pasalnya yang keempat, ayat 5, 6 dan ayat 7. Mari kita lihat itu. Galatia pasal 5, Galatia pasal yang keempat, maaf. Galatia pasal 4 mulai ayatnya yang ke-5 ditulis begini. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah.
Jadi saudara lihat bahwa nilai yang luar biasa dari pembenaran ini, dari pembebasan dari kutuk hukum Taurat, kita diangkat menjadi anak dan bukan hamba. Hamba di sini saudara bukan sekedar hamba seperti pembantu, bukan, tetapi menjadi hamba dosa. Kita dibebaskan oleh Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Makanya status orang-orang Kristen adalah anak. Saya terlalu yakin saudara, seorang ibu yang telah melahirkan anaknya dengan susah payah, pasti dia akan memberikan perhatian yang lebih kepada anaknya. Waktu anaknya menangis, langsung dia gendong, kemudian dia mulai menggoyang-goyang anak ini untuk apa? Supaya paling tidak menangis lagi. Ada kepedulian. Waktu kita sakit, ada orang tua yang begitu peduli dengan kita. Kenapa? Anak. Saya berani katakan bahwa Tuhan memperlakukan kita lebih dari seorang ibu mempedulikan anaknya. Sehingga waktu kita dalam kesulitan, dia tahu kesulitan kita. Tetapi terkadang kesulitan itu terjadi karena kebodohan kita sendiri. Terkadang beban itu kita terima. Kenapa? Karena kita mau menjalani hidup ini tanpa ada kebenaran firman. Diberkatilah saudara yang dengar firman di pagi hari ini. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab tadi dalam bacaan kita dengan tegas sekali bahwa Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, Yesus itu rela terkutuk saudara, agar supaya semua orang, tidak ada satupun yang mengalami kutukan hukum Taurat itu, kutuk penghukuman itu karena dosa. Karena Roma pasal 3 ayat 23 telah mencatat bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayatnya yang ke-14 saya baca, Yesus Kristus sudah melakukannya di kayu salib, supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Saudara, mari saudara perhatikan baik-baik. Abraham itu disebut bapa segala orang beriman. Abraham adalah orang yang diberkati oleh Allah secara luar biasa. Sehingga pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara perhatikan baik-baik, berkat yang disediakan oleh Tuhan untuk Abraham, dia teruskan itu kepada semua orang yang percaya kepada dia. Dan saudara tahu bahwa berkat yang terbesar yang Tuhan anugerahkan lewat kayu salib adalah keselamatan yang kekal. Ingat saudara, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan uang. Keselamatan itu tidak bisa diganti dengan emas, permata, berlian, atau apapun sejenisnya, saudara. Tetapi keselamatan itu dia berikan secara cuma-cuma. Sehingga berbahagialah kita yang mau meresponi akan keselamatan yang telah datang kepada dunia ini. Untuk apa? Dengan cara kita beribadah kepada Dia. Saudara, masa-masa sukar sekarang ini menjadi masa ujian bagi banyak orang. Kita tidak tahu saudara kapan ini akan terjadi pemulihan, lalu kemudian akan ada ibadah. Saya tidak tahu apakah orang-orang itu akan mengalami sebuah perubahan atau tidak. Tetapi jemaat Tuhan yang sedang menonton siaran ini, saya berharap saudara tetap kuat di dalam Tuhan. Usahakan baca Alkitab saudara.
Sebab ini adalah strateginya iblis untuk apa? Menjauhkan manusia dengan Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, saya percaya ini menjadi momentum bagi kita untuk apa? Terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Hari-hari saudara itu kalender kurang merah terus. Kenapa? Karena hari-hari orang ada di rumah. 24 jam kalau orang ada di rumah, sota lalu saudara kalau saudara tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Puji Tuhan, kemurahan Tuhan, hanya dalam jangka waktu 1,5 bulan ini saya bisa membaca perjanjian baru dan selesai. Saya sudah baca dari tahun lalu kitab perjanjian lama dan itu sudah kedua kali dan saya sudah masuk di kitab Kejadian. Kenapa? Karena waktunya banyak. Itulah sebabnya saya katakan akan terjadi dua kelompok yang besar yang akan terjadi di masa sulit ini. Orang-orang benar semakin kuat dengan firman, tetapi orang-orang yang malas akan semakin jauh dengan Tuhan. Tapi saya mau tekankan pada siang hari ini, ingat saudara, kasih harga itu Tuhan pe kematian di kayu salib. Kasih harga yang tadinya kutuk itu harusnya kita alami. Tetapi oleh anugerahnya dia mengambilnya. Maka Alkitab menulis terkutuklah orang yang digantung di atas kayu salib. Itulah Yesus saudara. Untuk apa? Dalam rangka membebaskan umat manusia. Supaya kita diangkat menjadi anak. Haleluya. Luar biasa ini status anak. Roma pasal 8 ayat 17 menulis begini. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Garis bawahi, berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya tidak tahu dari 33.000 janji Allah dalam Alkitab, berapa janji yang engkau sudah terima dan engkau alami. Saudara, Tuhan akan terus memberkati kita. Kenapa? Karena kita telah diberikan oleh Tuhan hak untuk apa? Menerima janji itu. Janji keselamatan, janji pertolongan, janji berkat jasmani, janji perlindungan. Itu dipersiapkan oleh Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Makanya gunakan waktu ini saudara. Tetaplah kuat di dalam Tuhan. Jangan bajau dengan Tuhan Yesus. Sebab kita ingat bahwa kita telah dirubah oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib. Kita telah dibebaskan dari kutuk dosa. Yang kedua, kita telah diangkat menjadi anak. Sehingga kalau kita anak, siang malam Tuhannya tidak pernah tidur saudara. Dialah yang mempedulikan kita semua. Kalau ingin dipedulikan oleh Tuhan, tetaplah bersama dengan Tuhan. Berkat-berkat yang Dia janjikan hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah. Mari pemain musik, kita siap untuk melayani Tuhan. Saya ajak kita nyanyi itu pujian yang berkata, kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan.